Sergio Aguero meragukan bahwa Julian Alvarez bakal cocok dengan gaya Manchester City. Hal ini karena Pep Guardiola kerap kali bermain tanpa penyerang murni. Manchester City menuntaskan transfer Julian Alvarez pada dari River Plate senilai 17 juta euro. Namun penyerang 22 tahun ini tak langsung bergabung dengan The Citizen pada musim dingin ini. Ia dipinjamkan dulu ke River Plate hingga kompetisi Liga Argentina berakhir. Alvarez baru akan bergabung dengan Manchester City pada musim depan. Alvarez digadang-gadang sebagai the next Sergio Aguero di Manchester City. Hal ini karena Alvarez serupa dengan Aguero berasal dari Argentina dan berposisi sebagai penyerang tengah. Aguero merupakan top skor sepanjang masa Manchester City dengan torehan 260 gol. Ia meninggalkan Etihad Stadium musim panas lalu ke Barcelona. Namun karir harus berakhir lebih cepat karena masalah jantung dan memutuskan pensiun pada Desember lalu. Aguero mengaku sangat menyukai cara bermain Alvarez. Meski begitu, Sergio Aguero sedikit menyaksikan apakah Alvarez cocok dengan gaya main Manchester City saat ini. Hal ini tak lepas karena manajer Manchester City Pep Guardiola kerap kali bermain tanpa penyerang murni atau mainkan false nine. Taktik ini pula lah yang membuat Aguero beberapa kali terpinggirkan di musim terakhirnya bersama Manchester City. Masalahnya adalah Manchester City Pep Guardiola tidak menggunakan penyerang. Saya ada di sana dan saya beruntung jika saya bermain, ujar Aguero dikutip dari Mirror. Saya pemain nomor 9, tetapi Pep sering tidak bermain dengan penyerang, jadi saya tidak bermain. Dia harus terbiasa dengan itu. Itu adalah taktiknya. Saya benar-benar tidak tahu sekarang di mana Julian. Apakah Julian bisa cocok di City? Jelas Sergio Aguero. Laga antara Manchester City melawan Brentford bakal tersaji di Stadion Etihad pada 10 Februari 2022. Jelang pertandingan di Citizen tersebut, Pep Guardiola mendapatkan tambahan amunisi baru untuk segera merebut gelar Premier League. Pertandingan di Liga Premier Inggris 2021-2022 telah memasuki masa-masa krusial untuk penentuan nasib setiap klub yang berkompetisi. Satu-satu yang patut berbahagia di tengah persaingan sengit saat ini adalah Manchester City yang saat ini diasuh oleh Pep Guardiola. Kevin De Bruyne sebentar lagi meregup gelar Liga Premier Inggris 2021-2022. Mereka kini berada di puncak klasemen Liga Inggris musim ini dengan unggul 9 poin dari Liverpool sebagai runner-up. Sejauh ini Manchester City telah meraih 57 poin dari 23 laga yang telah dimainkan. Sementara Liverpool di posisi kedua setelah mengemas 48 poin dari 22 laga. Dan Chelsea di posisi ketiga sudah mengumpulkan 47 poin dari 22 laga. Untuk menjaga asa, Manchester City harus konsisten dalam penampilan tiap pertandingan sehingga tidak terkalahkan. Mereka berkesempatan kembali memetik 3 poin ketika melawan Brentford. Pasalnya saat ini klub kaya raya Liga Inggris tersebut sedang menjalani tren positif dengan mengemas kemenangan beruntun dalam 12 pertandingan. Belum Pep Guardiola sedang tersenyum karena pemain muda Manchester City, Liam Delap, tampil apik saat melawan Fulham di Piala FA. Pelatih asal Spanyol itu memuji penampilan Liam Delap usai bangkit dari cedera. Liam Delap menjadi amunisi baru Manchester City untuk secepatnya merebut gelar Liga Inggris 2021-2022. Dia adalah tipe penyerang yang tidak kami miliki, kata Guardiola, dikutip dari situs resmi Manchester City. Dia adalah seorang pembunuh, tipikal khas penyerang Inggris, seorang finisher yang luar biasa. Satu-satunya masalah yang kami alami musim ini sejak awal adalah dia mengalami cedera. Dia banyak berjuang dengan pergelangan kakinya dan tidak fit, ucap ex-pelatih Barcelona menambahkan. Pelatih asal Spanyol tersebut juga mengomentari gol yang dicetak Delap, tetapi dianulir oleh wasit. Dia memiliki kualitas spesial. Dia tipe penyerang yang berbeda. Golnya adalah offset, tapi dia di sana dan saya senang untuknya, ujar Guardiola. Jika melihat kegirangan ini, maka sudah pasti situasi Manchester City sedang baik-baik saja, sehingga sulit bagi Brentford yang berada di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 23 pertandingan mampu mengalahkan Manchester City yang kokoh di puncak. Meski demikian, sepak bola memiliki banyak kemungkinan dan segalanya bisa saja terjadi di atas lapangan. Mantan penyerang Manchester City Sergio Aguero telah membeberkan tentang penyakit jantung yang menyebabkan pensiun dan saat ini ia mulai menyadari itu adalah masalah serius. Aguero tiba-tiba dipaksa pensiun pada Desember tahun lalu
hanya beberapa bulan setelah pindah ke Barcelona dengan status bebas transfer dan membuka diri untuk pertama kalinya sejak mengakhiri karir bermainnya. Aguero menjelaskan bagaimana ia menangani momen menakutkan itu dalam hidupnya. Aguero terpaksa mengakhiri karirnya sebelum waktunya setelah didiagnosa menderita masalah jantung. Ia hanya membuat 5 penampilan untuk klub sebelum absen sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Masa pemulihan Aguero dengan cepat berubah menjadi pensiun setelah dirinya menyadari betapa beratnya masalah itu. Dan ia mengungkapkan keputusannya itu untuk pertama kalinya sejak memutuskan jantung sepatu. 15 hari pertama saya mengalami waktu yang buruk, kata Aguero di Twitch. Ketika itu terjadi, saya pikir itu bukan apa-apa dan saya akan baik-baik saja. Tetapi ketika saya tiba di rumah sakit dan mereka meninggalkan saya di sebuah ruangan kecil sendirian dengan banyak monitor di sekitar saya menyadari ada sesuatu yang buruk. Dan setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, saya mulai gugup. Aguero melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia menjalani operasi kecil ketika dokter meletakkan mikrochip di dadanya untuk memungkinkan mereka memantau detak jantungnya secara terkala. Patrick Schick dikabarkan sedang masuk dalam bidikan 2 klub kaya raya asal Liga Inggris, Newcastle United dan Manchester City di bursa transfer. Keduanya tengah butuh striker yang bisa menggarasi banyak gol, dan atribut sang bomber Republik Ceko itu pun berhasil memikat mereka. Baik Newcastle United maupun City sebenarnya sudah belanja pemain depan baru pada bursa transfer musim dingin 2022 kali ini. Hanya saja sepertinya mereka masih punya sisa anggaran yang dapat dikeluarkan. Newcastle belum lama ini meresmikan pembelian Chris Wood sebagai penyerang baru mereka usai dibeli dari Burnley. Namun bomber asal Australia itu diragukan untuk bisa menjadi upgrade besar dari Callum Wilson maupun Joelinton yang ada di skuad mereka saat ini. Sementara itu Manchester City dipastikan telah mencapai kata sepakat untuk transfer wonderkid Argentina Julian Alvarez dari River Plate. Kendati demikian, sang youngster baru akan benar-benar mendarat di atas stadium pada awal musim depan, dan The Citizen melihatnya sebagai prospek masa depan, dan itu artinya seorang penyerang senior masih dibutuhkan. Patrick Schick yang musim ini telah membukukan 18 gol plus 1 assist untuk Bayer Leverkusen di Bundesliga, dianggap cocok untuk Newcastle maupun City. Usianya baru 26 tahun dan akan segera masuki usia emas sebagai penyerang tengah. Rudi Voller selaku direktur Bayer Leverkusen saja mengakui jika Schick adalah pemain top dunia, bahkan tidak kalah apabila dibandingkan dengan Robert Lewandowski dan Erling Haaland yang juga sama-sama berkiprah di Bundesliga Jerman. Patrick Schick ada di kelas yang sama dengan Robert Lewandowski dan Erling Haaland. Tengok saja daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga Jerman dan Anda akan sadari itu, ungkap Voller. Di Euro 2020 lalu, jumlah golnya sama dengan Cristiano Ronaldo, jadi tidak salah memasukkannya dalam kategori kelas dunia. Kualitasnya mencakup banyak hal. Patrick pandai dalam menanduk bola dan sangat cocok dijadikan pemain sentral dalam formasi 3 penyerang. Kecepatan dan kaki kirinya pun brilian. Tambahnya lagi, Patrick Schick makin tampak menjanjikan kala jumlah golnya dihitung dari situasi non penalti. Total jebolan akademis Sparta Praha itu punya 16 gol, sama dengan Lewandowski, dan tidak ada pemain lain yang bisa melebihi dalam kategori tersebut di 5 liga top Eropa. Sulit dibayangkan bagaimana Schick sebelum sempat dianggap pemain gagal kala berbaju AS Roma pada 2017 hingga 2020 lalu. Pada akhirnya, ia kembali ke wujud aslinya usai dipinjamkan ke RB Leipzig dan Leverkusen sejak 2019 sebelum akhirnya dipermanenkan oleh Dirk Werkschef seharga 26,5 juta euro.